Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, kita sungguh bersyukur bahwa semakin hari kita dan para pemimpin kita semakin menyadari jika pembangunan apapun akan menyengsarakan kita apabila tidak disertai karakter atau akhlakul karimah. Namun miris hadirin, menurut data BKKBM tahun 2023 terjadi 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia per tahun, dan 700.000 diantaranya dilakukan oleh para remaja. Ini hanya secuil fakta tentang degradasi moral anak bangsa. Oleh karena itu hadirin, di kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami akan membawakan syarah Al-Quran dengan judul Pendidikan Karakter untuk Penguatan Jati Diri Bangsa. Sebagai bijakan syarah Al-Quran ini, mari kita dengarkan kalam ilahi surah At-Tin ayat 4 sampai 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu falahum ajrun ghairu mamnun. Hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, lalu ia kami tempatkan ke tempat terendah, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan.
maka bagi mereka pahala yang tidak terputus selamanya. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didahului sumpah dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar memiliki kelebihan daripada semua makhluk lainnya. Demikian penjelasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir juz 15 halaman 589. Kemudian dalam tafsir At-Taubari juz 12 halaman 771 disebutkan sempurnaan manusia tidak hanya pada fisiknya, melainkan juga pada akal fikirannya. Akal inilah yang menjadikan manusia dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Hadirin, membangun manusia berkarakter membutuhkan waktu yang lebih lama daripada membangun sarana dan prasarana. Membangun gedung pencakar langit hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja dengan teknologi terkini. Tapi membangun manusia berkarakter tidaklah cukup waktu sesingkat itu. Mengapa demikian? Sebab karakter adalah soal hati dan jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak yang demikianlah yang ingin kita wujudkan sebagai jati diri bangsa. Demikian penjelasan Profesor Dr. Demikian Demikian Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak yang demikianlah yang ingin kita wujudkan sebagai jati diri bangsa. Hadirin, Profesor Dr. Ki Supriyoko dalam Harian Kompas 5 Januari mengutip pesan Ki Hajar Dewantara agar tidak hanya berkarakter tetapi juga memperbaiki karakter. Hadirin, cobalah kita amati sejumlah peristiwa yang sangat memprihatinkan kita. Pertama, Indonesia Corruption Watch mencatat penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 sampai 2023 mencatat Polri berhasil membongkar kasus korupsi pertambangan timah yang merugikan negara senilai 271 triliun yang dilakukan oleh suami artis ternama. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung 271 triliun. Dana itu cukup untuk membangun ribuan madrasah dan pondok pesantren dan ribuan rumah untuk guru Al-Quran yang sampai hari ini masih belum memiliki tempat tinggal. Kedua, mata kita terbelalak. Pada Harian Kompas 22 Desember tahun 2023 bahkan mencatat Polri berhasil menangkap anggotanya sendiri, Kasat Narkoba Polres Karawang, yang mengedarkan 2000 pil ekstasi. Astaghfirullahaladzim, terlalu. Ya Allah, ampunilah kami, jadikanlah negeri ini negeri yang bernuansa Qur'ani. Melalui mimbar ini kami mengusulkan, wahai wakil-wakil kami di DPR yang terhormat, mohon segera dibuatkan undang-undang hukuman mati untuk siapapun yang mengkonsumsi ataupun yang mengedarkan. Setuju?
terima kasih. Hadirin, di tengah-tengah kita banyak orang yang berpendidikan tinggi, namun karena miskin karakter, kepintarannya tersebut justru untuk mengeruh kekayaan negeri ini. Bahkan ada orang yang selama ini kita kagumi, tiba-tiba tertangkap KPK karena kasus korupsi. Hadirin, kita amat membutuhkan generasi yang amat cerdas sekaligus beriman dan berakhlakul karimah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 17 sampai 18 sebagai berikut. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah berbuat yang ma'ruf, serta cegahlah dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, karena yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Dan jangan memalingkan wajahmu terhadap manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan rasa angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dialah yang maha agung. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, ayat ini berisi pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya agar tidak hanya berkarakter tetapi juga memperbaiki karakter masyarakat melalui amar ma'ruf nahi mungkar serta menghadapi tantangan dengan tegar. Demikian penjelasan
penjelasan tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 18. Karakter yang demikianlah yang ingin kita wujudkan sebagai jati diri bangsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. maka pendidikan karakter bisa kita lakukan dengan pendidikan formal maupun informal yang di dalamnya berisi pengajaran nilai-nilai Al-Quran. Hadirin, penulis novel yang terkenal di Amerika mengatakan, ability can take you to the top, but it takes character to keep you there. Kemampuan dapat membawa Anda ke puncak, Namun dibutuhkan karakter untuk membangun Anda tetap di sana. Hadirin, satu pantun dari kami. kerja lembur di depan komputer, Ditemani terang bulan rasa pandan. Agar generasi muda berkarakter, pegang teguh ayat-ayat Al-Quran. Hadirin dan Dewan Hakim yang kami muliakan, dari uraian tersebut dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi muda yang berkarakter. Untuk membentuk karakter bisa kita lakukan dengan pendidikan formal, informal maupun non formal. sebagai penutup, kami mengajak Dewan Hakim dan hadirin untuk bersolawat bersama. Jaga akhlak dalam hidup agar masa depan teredup. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak semrawut. Mari bersama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hidup sendiri tanpa kekasih mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.